Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini insya Allah kami lanjutkan masalah tarawih yang sebelum ini ada materi yang sudah saya baca, dan mudah-mudahan kita lanjutkan materi berikutnya akan dapat memberikan pemahaman yang lebih komplit kepada hadirin semua di dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sedang kami baca. Sesi sebelum ini masalah tarawih sudah dijelaskan bahwa menurut riwayat Syaikhaini, riwayat Bukhari Muslim, ada dikatakan di sana bahwa Nabi keluar dari kamarnya, dari rumahnya tengah malam. Dan menurut riwayat itu dinyatakan bahwa Rasulullah melaksanakan qiyamul lail itu berjamaah dengan para sahabat pada tanggal 23, pada tanggal 25, pada tanggal 27. Maksudnya adalah malam 23, malam 25 dan malam 27 memang dilaksanakan selama 8 rakaat. Mengapa Rasulullah tidak setiap malam? Karena Rasulullah khawatir antufradu alaikum sholatul lail fata'jizu anha. Ya. Jadi kekhawatiran Rasulullah nanti kalau itu menjadi fardu maka umat menjadi berat. Kita lanjutkan tadi sampai wal masguru annahu kharaja lahum thalatha layalin. Sebelum ini ada riwayat Aisyah disebutkan di situ Rasulullah hanya keluar dari kamarnya berjamaah dengan sahabat hanya 2 malam. Dan pada malam yang ketiga sahabat tambahnya masjid kelihatannya tambah sempit karena semakin banyaknya sahabat yang ikut sholat pada malam ketiga di mana Rasulullah tidak ada. Dan ketika sholat subuh Rasulullah mengatakan, saya sengaja tidak keluar dari rumah supaya tidak difardukan qiyamul lail di bulan Ramadan dan nanti kamu akan menjadi berat. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, bagaimana sebenarnya masalah sholat sunnah tarawih ini? Dikatakan di situ bahwa yang masyhur wa innama lam yakhrud sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasulullah tidak keluar alal wilai terus menerus. Kalau orang pesantren menyebut alal wilai yang ngatasin nuli-nuli, rifqan karena belas kasih sayang Rasulullah bihim kepada para sahabat. Wa kana yusolli bihim 8 raka'atin. Dan Rasulullah memang pada saat itu melaksanakan sholat malam itu 8 raka'atin, 8 rakaat. Lakin kana yukammiluha 20 fi baiti. Tetapi Rasulullah menyempurnakan sholat malam itu 20 rakaat fi baitihi, di dalam rumahnya Nabi. Wakanat, dan ada para sahabat tukammiluha, menyempurnakan tarawih juga 20 rakaat kadzalika fi buyutihim, di rumah-rumah mereka, bidalili annahum kana yusma'u lahum azizun ka'azizin. Jadi kalau melihat ini
yang masyhur ini memang Rasulullah melaksanakan 20 rakaat. Wa innama lam yukammil bihim min 20 fil masjid syafaqatan alaihim. Tidak dilaksanakan 20 rakaat itu karena ada rasa kasih sayang dan belas kasih kepada umatnya, khawatir nanti akan difardukan. Hadirin hadirat yang berbahagia. Qala Syekh, selanjutnya Kiai Ali Maksum menyatakan di dalam kitabnya, wa min hadza, dari sini aidan halim malik ya tabayyanu, jadi pertelo menjadi jelas anna adadaha laisa qasiran ala tsaman rakaat, bahwasanya bilangan tarawih itu tidaklah diringkas hanya 8 rakaat. Allati shallaha bihim, yang mana Rasulullah melaksanakan sholat bersama sahabat. Bidalili annahum kanu yukammilunaha fi buyutihim, dengan dalil bahwa para sahabat pun menyempurnakan sholat ini di rumah mereka masing-masing. Faqad bayyana, maka sungguh telah jelas fi'lu Umar, perbuatan Umar yang mengumpulkan laki-laki sendiri, perempuan sendiri, ya. Annahu jama'a an-nasa akhiran ala hadzal adad fil masjid. Jadi qad bayyana fi'lu Umar, sungguh telah jelas perbuatan Umar radhiyallahu anhu, anna adadaha, bahwa bilangan sholat tarawih itu isruna 20. Ya, 20 ini adalah apa yang dilakukan Umar bersama para sahabat. Walam yujad mukhalifun, dan tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat. Mimman ba'dahu minal khulafa ir-rasyidin, dari orang-orang setelah Nabi, setelah Sayyidina Umar, dari para khulafa ar-rasyidin. Wastamarru, dan mereka tetap yusollunaha, melaksanakan sholat tarawih jama'atan, dengan berjamaah, isrina 20 rakaatan. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah berkata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Alaikum, berpeganglah kamu semua, bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yang semua mendapat hidayah. Adzu 'alaiha bin nawajid, gigitlah, peganglah sekuat tenaga. Ibaratnya kalau menggigit dengan gigi geraham. Ya, jadi kata Nabi, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ziyadatun minal fakir, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan, iktadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutlah kamu semua bil ladaini, dengan 2 orang, min ba'di, setelah saya, Abi Bakrin, yakni Abu Bakar, wa Umar, dan Umar. Jadi kita ini jangan dibenturkan dengan kamu ikut Umar, kamu ikut Nabi. Karena apa? Karena Nabi sendiri mengatakan iktadu bil ladaini, ikutlah dengan 2 orang setelah saya. Ikut siapa? Abi Bakrin wa Umar. Jadi kalau sholat malam di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan setelah sholat Isya yang kita kenal dengan sholat tarawih, sahabat Umar membagi perempuan sendiri, laki-laki sendiri, kita ikuti Umar. Itu bukan berarti kita berbeda pendapat dengan Nabi, tetapi kita mengikuti perintah Nabi. Nabi mengatakan iktadu bil ladaini, ikutlah kepada 2 orang. Orang 2 itu siapa? Setelah saya, kata Nabi,
Abu Bakar dan Umar. Maka kalau sekarang kita melaksanakan sholat tarawih, waktunya tidak tengah malam, tetapi sehabis isya lalu kita tarawih 20 rakaat, kita mengatakan mengikuti Nabi apa tidak? Oh, tentunya mengikuti Nabi. Mengapa? Karena mengikuti Umar sama dengan mengikuti perintah Nabi, iktadu bil hadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Demikian sekilas kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun Kiai Ali Mansur. Paragrafnya yang sedang kami baca adalah seperti ini. Wasaqa riwayatin anna Umar amara Ubayyan wa Tamiman ad-Dari yaqumani bin nasi bi isrina rakatan. Riwayat-riwayat jelas menjelaskan bahwa Sayyidina Umar memerintahkan Ubay dan Tamim, mereka menjadi imam kepada para sahabat bi'isrina dengan 20 rakaat. Waqat rawa dan teman-teman riwayatake sapa Al-Baihaqi bi isnadin sahih annahum teman sedulure nas kang ana sapa nas yaqumuna padha jumenengi sapa nas ala ahdi Umar ing atase zamane ahdi Umar, zamane Umar bi isrina kelawan 20 apane rakaatan. Jadi ini riwayat-riwayat banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Wa fi riwayatin dan di dalam salah satu riwayat bi salatin wa isrina kelawan 23. Karena 23 ini maksudnya dengan witir yang 3 rakaat. Wa ala ahdi Utsman lan ing atase mansane Utsman wa Ali lan Ali radhiyallahu anha. Bagaimana masa Sayyidina Utsman? Bagaimana masa Sayyidina Ali? Kamitslihi. Jadi kamitslihi ini maksudnya zamannya Utsman menjadi khalifah, zamannya Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah, kamitslihi. Persis seperti zamannya Umar. Jadi ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, tarawih dia 20 rakaat. Fasara ijma'an, maka jadilah ketetapan antara Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ijma'an menjadi kesepakatan para sahabat. Wa fi riwayatin dan di dalam salah satu riwayat anna Ali yang sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu kana ya ummuhu. Sayyidina Ali kana ya ummuhu ngimami bersama para sahabat bi isrina dengan 20 rakaat. Apa nih rakaatnya? Wa yutiru dan witir bi talatin dengan 3. Jadi Sayyidina Ali menurut riwayat yang ditulis di dalam kitab ini ya ummuh ngimami menjadi imam. Wah, kalau sekarang ini kalau ada gubernur menjadi imam tarawih hebat. Ada bupati ngimami tarawih, wah hebat. Ya, karena Sayyidina Ali sebagai khalifah juga melaksanakan, beliau menjadi imam di dalam sholat. Tsumma qala Syekh wa qad su'ila Abu Hanifah. Tsumma qala nuli-nuli ngendika sapa Syekh Kiai Ali Mansur. Wa qad su'ila lan teman-teman den suwi pirsa sapa Abu Hanifah. Abu Hanifah ini bukan Hanafiyah ini. Amma saking perkara fa'alahu kang nglakoni ing mas sapa Umaru. Abu Hanifah ini ditanya, bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang apa yang dilakukan Umar? Qala menjawab Abu Hanifah, at-tarawihu utawi tarawih iku sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Walam yatakharraj hukuman lan orang ngetokake ing fa'alahu sapa Umar
min tilqa'i nafsihi saking awak dhewe Umar. Jadi Umar melakukan 20 rakaat itu bukan atas kemauan diri sendiri. Gitu ya. Walam yakun lan ora ana apa fa'alahu Umar fihi ing dalem perkara iku mubtadi'an wong kang gawe bid'ah. Ini perlu digarisbawahi. Abu Hanifah mengatakan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, khalifah yang ketiga, khalifah yang kedua, maaf, Umar mengatakan ayo terawih kubel 5 menit dan lain sebagainya. Kata Abu Hanifah itu lam yakun fihi muqtadi'ah, itu bukan bid'ah. Walam ya'mur lan ora perintah sapa Umar bihim kelawan isrim illa an aslin kejaba saking asal ladaihi ana ngarsane wa ahdin lan mongso min Rasulillah saking mongsone Kanjeng Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar melakukan itu bukan atas maunya sendiri, tapi atas petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziyadatun min al-fakir, ada tambahan dari al-fakir. Walaqad sannalan teman-teman gawe sunnah sapa Umar hadza iki isri wa jama'alan mungkolake annasa ing menungso ala Ubay bin Ka'ab. Fasallaha maqalli salat sapa Umar ha ing isri jama'atan khali jama'ah. Wasahabatu dari sahabat iku mutawafiruna padha nyampara padha sampurna minhum saking sahabat sapa Utsman di antaranya Utsman ya. Jadi Umar melaksanakan sunnah 20 dan mengumpulkan Ubay bin Ka'ab supaya menjadi imam. Para sahabat menyempurnakan itu semua. Mereka tidak ada yang mengingkari. Minhum Utsman wa Ali. Siapa di antara sahabat yang bersepakat dengan Umar, yang menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Umar? Di antaranya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Al-Abbas, Wabnu dan Ibnu Abbas, wa Tolha dan Tolha, wa Zubair dan Zubair, wa Mu'ad dan Mu'ad, wa Ubay dan Ubay, wa ghairuhum dan lain-lain. Jadi kalau melihat para sahabat besar ini, mereka sepakat semua atas apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Nah kalau sekarang ada orang mengatakan kowe melu Umar atau melu Nabi, itu namanya tidak tahu sejarah. Karena ini di sini dikatakan seperti itu. Wa ghairuhum dan selain itu minal muhajirina dari sahabat muhajirin wal ansori dan sahabat ansor. Sahabat muhajirin, sahabat ansor semua sepakat apa yang dilakukan Umar. Bahkan tadi kita kenal Abu Hanifah mengatakan Umar tidak melakukan bid'ah. Dan apalagi kalau kita misalnya melihat di negara Arab, di Mekah sendiri Masjidil Haram 20 rakaat, Masjid Nabawi 20 rakaat. Jadi ini jelas lah. Jadi turun-temurun mulai zaman Sayyidina Umar bahwa sholat sunnah tarawih dilaksanakan setelah Isya sampai sekarang berlaku dengan 20 rakaat witir 3 rakaat. Jadi sudah nggak ada masalah. Wa ma radda alaihi wahidun wa ma radda lan ora ana sing nolak alaihi ing atase Umar sapa wahidun wong siji. Ndak ada yang menolak Umar, itu ndak ada. Makanya kalau akhir-akhir ini ada orang masih menyinggung-nyinggung ini menolak pendapat Umar, ndak tahu sejarah. Ngaji lagi. Minimal ngaji kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah
karya guru kita Kiai Ali Maksum, Syekhuna wa murabbi ruhina Asy-Syaikh Ali Maksum, Kerabat Yogyakarta. Wa ma radda alaihi wahidun minhum, tak ada satu pun yang menolak. Bal sa'aduhu, balik podo bantu para sahabat ing Umar. Para sahabat malah membantu. Wa faku dan cocok mereka kepada Umar. Wa amalu dan pada memerintahkan para sahabat ini bidzalika, seperti apa yang dilakukan Umar. Wa nahnu, dan kita ma'asyira ahli sunnah wal jamaah, orang-orang ahli sunnah wal jamaah, nattabi'uhu, mengikuti kita kepada sahabat. Kita mengikuti sahabat, kita mengikuti Umar. Wa naftadi, lan kita ini makmum bihim, kepada sahabat, kita ikut sahabat. Qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum, ashabi utawi pira-pira sahabat ingsun iku kan nujumi kaya pira-pira lintang. Lo sahabat Umar itu seperti bintang, sahabat Abu Bakar seperti bintang, yang lain-lain sahabat Utsman, sahabat Ali, Zubair, Ubay, Abbas, Ibnu Abbas, Talha, sahabat Muhajirin, sahabat Ansar, ashabi kan nujum, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kalau kamu ikut kepada para sahabat itu, insya Allah kamu akan mendapat hidayah, mendapat petunjuk, mendapat jalan yang benar. Ya, apalagi di dalam hadis tadi, iktadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah dengan dua orang. Siapa? Kata Nabi, ikutilah Abu Bakar, ikutilah Umar. Qala nuli-kali ngendika sapa Asy-Syaikhu Syekh na'am iya zida den tambahi fiha ing dalam tarawih fi ahdi Umar bin Abdul Aziz, mongsone Umar bin Abdul Aziz. Loh, ini malah tarawih ditambahi. 8 itu kurang, 20 kurang, zida. Masa Umar bin Abdul Aziz. Wa huwa idzaka 'alal Madinah, dan ketika itu Umar bin Abdul Aziz itu berada di Madinah. Wa ju'ilat mongko den dadekake sitan ing 6 wa salatina lan 30 apane rakaat menjadi 36. Maka para santri, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kita ini jangan menghitung-hitung traweh 8, 20, itu dipertentangkan, itu ikut Umar, itu ikut Nabi, nggak selesai-selesai. Bahkan di dalam kitab ini dijelaskan, di masa Umar bin Abdul Aziz ketika di Madinah, sholat traweh itu menjadi 36 rakaat. Nah ini kalau ditambah witir 3 rakaat menjadi berapa? 39. Makanya ada yang mengatakan 40. Loh 39 gitu Pak? Iya kan kurang 1 menjadi 40. Makanya ada yang tujuan tarawih itu ada yang 8, tarawih itu ada yang 20, ada yang 39. Monggo. Ya. Kalau masih kuat kenapa dihitung? Ya, malam itu panjang. Nah, gitu ya. Jadi inilah barangkali data yang ada di dalam kitab ini. Walakin tetapi kana ono apa al-qasdu sejo min hadhihi ziyadati musawata ahli Madinah ahli Makkah. Jadi maksudnya orang Madinah itu kan kalau tawaf tidak bisa, yang bisa tawaf itu kan di Mekah. Makanya ditambah gitu ya. Jadi ditambah itu. Walakin kana al-qasdu min hadhihi ziyadah musawata ahli Makkah fil fadli ing dalem kautamane. Tambahi poso-poso Ramadan buat ibadah, buat qiyamul lail ya. Tambahi kalau orang Mekah bisa tawaf, orang Madinah nggak bisa, tambahi karena ibadah sunnah.
berapapun waktunya, sampai kapanpun, selagi masih kuat silahkan. Oh ini. Li'annahum krono ahli Mekah kamu ana sapa ahli Mekah yatufu iso tawaf bil bait kelawan Baitullah ba'da kulli arba'a raka'atin marratan. Lah kalau penduduk Mekah kalau sudah habis sholat tarawih 4 rakaat bisa tawaf. Nah, penduduk Madinah tidak bisa. Makanya Umar bin Abdul Aziz menambahi dengan mencari keutamaan seperti penduduk Mekah. Maka sholatnya menjadi 36. Berapa? 36. Masya Allah. Inilah kitab dia yang dimaksud menjelaskan kepada kita secara gamblang, secara luas, dan mudah-mudahan ini menjadi pedoman, menjadi pegangan kita para santri. Ini kitab yang luar biasa. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa ngaji kitab ini. Qala Syekh, kemudian Syekh mengatakan lagi, at-tarawihu idzan 20. Salat tarawih itu kalau begitu 20, kata Mbah Halim Asrul. Apa nih raka'atin indal jami, menurut semua hitungan, si wal fitri kecuali witir 3 rakaat. Sekarang ada pertanyaan, boleh nggak witir lebih dari 3? Oh silahkan. 5 boleh, 7 boleh, 9 witir boleh. Silahkan. Asal tidak melebihi 11. Jadi ini jelas ya, yang dimaksud jelas. Para hadirin yang berbahagia, ada ziyadatun wa fil mizan al-Sa'rani, dan di dalam kitab Al-Mizan As-Sa'rani dikatakan wa min dzalika qaul Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu anhum anna salat tarawih fi Ramadan 20. Dikatakan di dalam Al-Mizan bahwa Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tarawih itu di dalam Ramadan 20 rakaat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan al-'ishruna lahum ahabbu ilayya. 20 itu kalau dilaksanakan untuk masyarakat, ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai. Jadi kalau kurang kira-kira 8 kurang lah, ya tak? Kalau 38 misalnya terlalu banyak. Kata Imam Syafi'i, al-ishruna lahum ahabbu ilayya. 20 itu untuk masyarakat lebih saya suka. Kalau orang Jawa 20 bisa dengan. Mudah-mudahan yang 20 bisa kita laksanakan. Hadirin hadirat yang berbahagia, jadi ini kalau kita lihat madzhab 4 itu juga mengatakan tarawih itu 20. Wal hasilu annal a'immatal arba'ata al-madhkurata ikhtaru anna adadat tarawih 20 rak'atan si wal fitri. Kata Kiai Maksum dalam kitabnya, wal hasilu, hasilnya semua. Ini pendapat tadi tidak semuanya saya baca, tapi intinya di situ disebutkan wal hasilu annal a'immatal arba'ah, imam 4 yang sudah disebut, mereka memilih ikhtaru anna adadat tarawih 20, bahwa bilangan sholat tarawih adalah 20. Si wal fitri kecuali witir. Ya ini memang banyak sekali bahasan di dalam kitab ini masalah tarawih. Hadirin yang berbahagia, sering orang bertanya, di Mekah itu berapa rakaat? Ya, kalau kita lihat di sini kan jelas. Kalau belum jelas, ayo kita bareng-bareng umroh ke sana. Sholat tarawihnya berapa sih misalnya? Di Madinah berapa? Ayo kita ke sana, kita cek.
Jadi kalau bukti Mekah Madinah ini merupakan tinggalan Nabi, kemudian diteruskan para sahabat, tarawehnya aja 20, jelaslah dari sisi dalil, dari sisi sejarah. Baiklah, kita lanjutkan. Dan sebaiknya berapa sholat taraweh itu? Apakah 4 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 1 salam? Di masyarakat masih muncul persoalan. Kata Kiai Ali Maksum, wa'lam anna sholat tarawih mafna fi madhahibi ahli sunnah wal jamaah, bahwa sholat tarawih itu 2 salam, 2 salam, ya, di dalam madhab ahli sunnah wal jamaah. Wasyafi'iyatu, ulama syafi'iyah, qalu, mereka berkata, yajibu, wajib apa? Ayyusallima, uluk salam, wajib salam, min kulli rakaataini, saking saben-saben 2 rakaat. Gitu ya. Jadi kata ulama Syafi'iyah, setiap 2 rakaat itu salam. Fa idza shallaha bi salamin wahid lam tasih. Oh, ini agak keras ini. Fa idza shallaha, kalau ada orang sholat 4 rakaat bi salamin wahidin lam tasihha, maka tidak sah. Ini saya kutip pendapat Syafi'iyah dari kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi banyak bahasan di sini, wal Hanafiyatu wal Malikiyatu wal Hanabilatu qalu, mereka mengatakan yuddabu ayyusallima fi akhiri kulli rak'atain. Yuddabu, dianjurkan, ayyusallima, uluk salam ya, fi akhiri kulli rak'atain, di akhir setiap 2 rakaat. Benar ya? Falau fa'alaha bisalamin wahidin, kalau seandainya ada orang sholat 4 rakaat dengan salam 1, wa qa'ada ala ra'si kulli rak'atin, dan dia duduk di akhir setiap 2 rakaat, sahhat, maka sah, ma'al karahah, disertai makruh. Banyak pendapat di sini, tidak semuanya saya baca. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah ilmu kita di dalam masalah tarawih. Masih banyak kajian masalah ini, tidak semuanya saya baca, dan ini sudah garis besar dari isi kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah yang bab tarawih saya sajikan dalam 2 sesi. Mudah-mudahan 2 sesi ini bisa dipersani semua, bisa dilihat semua, supaya pemahaman kita menyatu menjadi sebuah pemahaman yang baik. Demikian, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita dikaruniai Allah sehat walafiat, dikaruniai hidayah, dikaruniai bisa menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, dikaruniai kesempatan bisa membantu orang-orang yang papa, dikaruniai bisa membantu orang-orang yang pada masa COVID-19 ini, wabah corona ini, bagi yang tidak mampu kita berikan kepada mereka bantuan sehingga mereka bisa melaksanakan puasa dan hari raya dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.